Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang selamat dari COVID-19, yang hidup mendapatkan kesehatan dan kenyamanan, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jikalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan buat kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Adapun bagi yang sedang susah, yang mungkin dia terpapar COVID-19 atau penyakit lain, yang mungkin dia terdampak dari sisi ekonomi, maka jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW tatkala dalam kondisi sulit, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Karena memang nikmat Allah jauh lebih banyak dibandingkan dengan musibah yang menimpa kita. Tapi kebanyakan manusia itu lupa dengan nikmat-nikmat, namun dia suka mengingat musibah dan petaka yang pernah menimpa dia. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah. Hampir semua manusia, semua negara, semua kelompok manusia itu peduli dengan ilmu dunia. Sehingga dibuatlah program-program untuk mengentas umat manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Ana tadi membaca beberapa artikel, beberapa berita tentang program-program pemerintah kita di berbagai wilayah untuk mengentas kebodohan dan kemiskinan. Seakan-akan dua hal ini jalan bersama. Bodoh miskin. Miskin bodoh. Bahkan menjadi program membela negara. Jadi dalam rangka kita membela negara kita, kita tuh harus pinter. Kita itu harus berusaha berpisah dengan kemiskinan. Karena dulu Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun bukan karena kita miskin. Bukan karena kita nggak punya apa-apa, tapi karena kita bodoh. Dan mereka berusaha bagaimana rakyat Indonesia tetap bodoh. Tapi alhamdulillah, setelah merdeka, pemerintah dari mulai presiden yang pertama, yang kedua, ketiga, sampai sekarang, kepedulian kepada mengentas rakyat Indonesia dari kebodohan dan kemiskinan itu terus berjalan. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Namun jemaah, ada program 9 tahun belajar. Masa 9 tahun anak itu sekolah. Wajib belajar. Wajib belajar 9 tahun. Ada juga usaha pemerintah untuk memberikan kejar paket ABC buat mereka. Usaha untuk memerangi buta huruf ya. Masya Allah. Tapi apa gunanya? Kalau dia pinter dunia, kaya di dunia, tapi bodoh tentang akhirat. Kita semua maklum bahwa kehidupan di dunia ini tidak lama. Berapa lama sih?
kita hidup di dunia. 100 tahun? 1 abad? Enggak. Kita lihat presiden pertama kita ya, orang pertama di Indonesia, nggak sampai 100 umurnya. Pak Harto nggak sampai 100 tahun. Lanjut Habibie nggak sampai 100 tahun. Lanjut Abdurrahman Wahid nggak sampai 100 tahun. Tapi kalau berpikir orang itu ketika menjadi penguasa, dia jadi orang yang kaya. Dia dianggap orang yang paling pintar mungkin pada waktu itu. Dengan dukungan dari menteri-menterinya, dari pejabat-pejabatnya. Tapi selesainya. Ahibati fillah. Ketika manusia itu pintar dunia, bodoh akhirat. Dia akan menjadi lebih buruk dari binatang. Nah, dia akan menjadi orang yang sangat ambisius untuk mengumpulkan dunia ini. Siang malam, dia akan berusaha untuk menimbun harta. Yang ada dalam benak dia bagaimana menjadikan 1.000, 100.000. Bagaimana 100.000 menjadi 100 juta. Lanjut sekolah lagi. Kalau dokter mungkin dari dokter umum lanjut ke spesialis. Terus lanjut lagi. Dia paham dan mengerti sangat tentang bagaimana memiliki rumah yang mewah. Kendaraan yang super. Usaha yang lancar. Dan ternyata itu kebanyakan manusia kayak gitu. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rum ayat 6 dan 7. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Akan tetapi kebanyakan manusia itu nggak tahu. Allah berjanji, Allah punya janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Satu persatu kita melihat janji Allah terbukti di muka bumi ini. Tapi di kehidupan dunia, engkau berdoa minta rezeki, Allah kasih rezeki. Allah turunkan petaka-petaka yang manusia bingung menghadapinya. COVID-19. Yang subhanallah setelah 1,5 tahun kita berharap hidup normal. Kita pernah hidup new normal. Dan kita berharap kita hidup normal. Tapi ternyata kita kembali ke nol lagi menghadapi COVID-19. Kok bisa? Apa sih yang Allah janjikan kepada manusia? Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kebanyakan manusia la ya'lamu. Mereka hanya mengetahui ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia ini. Apa yang nampak? Ya kalau kita yang nampak orang sakit kita obatin, orang sakit kita bawa ke dokter, mati kita kubur. Selesai. Hartanya ditinggal, rumahnya ditinggal, jabatannya ditinggal, semua dia tinggal. Tentang kematian ini yang orang-orang lalai. Padahal setiap hari berapa yang dikubur di negeri kita ini gara-gara COVID-19. Yang sampai kewalahan jemaah. Ilmu kita tuh cuma sampai rumah sakit, sampai ngobatin selesai, mati angkat tangan semuanya. Kita nggak tahu. Dan kita nggak peduli. Ahibati fillah. Kebanyakan manusia di muka bumi ini. 3/4 penduduk bumi ini. Tidak mengetahui tentang kunci surga. Berapa miliar manusia yang kufur kepada Allah. Tapi mereka orang-orang yang ngerti, yang pinter tentang kehidupan dunia. Tapi patung dia sembah. Dia bikin pesawat. Dia bikin kapal laut. Dia bisa bikin handphone. Tapi berhala dia sembah. Yang terbuat dari patung.
yang terbuat dari batu, yang terbuat dari kayu. Mereka sembah. 3/4 penduduk bumi ini. Yang 1/4 yang muslim ini, ya wallahu alam, apakah mereka benar-benar mengetahui tentang kehidupan akhirat, tentang kunci surga, la ilaha illallah, apakah mereka mengamalkannya atau tidak? Sepertinya yang 1/4 yang muslim ini juga lebih mengerti dengan kehidupan dunia. Yang jadi kiblat mereka negeri-negeri yang maju. Negeri-negeri yang modern. Oke, nggak masalah kita mencontoh mereka dari sisi kemajuan negeri mereka. Kita ingin memiliki teknologi yang sama dengan mereka. Tafadhol. Tapi jangan lupa sama akhirat. Emangnya orang yang punya uang 3.000 triliun itu nggak mati? Nggak mati. Dia bisa tambah umurnya? Bisa. Emangnya orang yang sudah divaksin nggak bakal mati? Udah vaksin 2 kali. Vaksinnya yang paling bagus Pak Ustaz. Mati juga. Mau itu kena COVID, nggak kena COVID, mati dia. Jarang di antara kita yang memikirkan bagaimana tatkala ana di kuburan nanti itu. Bagaimana kondisi ana di sana? Ada kehidupan di sana. Dia nggak percaya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau melihat kaumnya, bapaknya sendiri, bikin patung, setelah dibikin, ditaruh, lalu disembah. Sebagian kaumnya itu melihat mentari begitu besarnya, disembah mentari. Melihat bulan, disembah bulan. Melihat bintang-bintang, disembah bintang-bintang. Ketika Nabi Ibrahim melihat hal itu, takut beliau. Maka beliau berdoa. Pernahkah kita berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim ini? Kalau kita peduli dengan kondisi yang ada, kita akan berdoa. Sekarang ini yang laris itu doa supaya selamat dari virus corona. Laris tuh. Orang kalau dikasih amalan, ini baca doa ini. Dia amalin, dia copy, dia sebarin. Tapi pernahkah kita membaca doa selamat dari virus kesyirikan? Ada virus namanya kesyirikan. Di mana orang tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan kalau mati, kalau urusan corona mati, mungkin prokes dikuburkan selesai. Tapi kalau mati di atas kesyirikan, maka dia akan kekal abadi di dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Apa doa Nabi Ibrahim? Doa Nabi Ibrahim yang pertama urusan dunia. Karena orang Muslim itu peduli sama dunia. Karena dia hidup di dunia kita. Maka doa yang pertama beliau mengatakan, Rabbi ij'al hadzal balada amin. Jadi ke negeri ini negeri yang aman. Karena dengan keamanan itu kita bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa menegakkan aturan-aturan Allah dengan nyaman kalau aman. Kita minta keamanan, tafadhol. Jadi Muslim itu berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Tapi kebanyakan kita cuma Rabbi ij'al hadzal balada aminan doang doanya. Minta keamanan, minta kesehatan, kenyamanan, anak-anak sukses, terhindar dari penyakit, segala bala, musibah. Itu keamanan. Kita doanya cuma sampai di sini. Untuk akhirat, jarang. Untuk akhirat, Nabi Ibrahim mengatakan, wajnubni. Dan hindarkan aku, jauhkan aku, wabaniya. Dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Beliau takut. Beliau jelaskan. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini berhala-berhala ini telah menyesatkan
menyesatkan banyak dari manusia. Sampai hari ini. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, sampai hari ini terbukti. 3/4 penduduk bumi ini tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, tidak mentauhidkan Allah Jalla. Sampai hari ini. Apakah kita takut dengan virus yang telah memapari 6 miliar penduduk bumi? Kalau bicara COVID-19, berapa miliar yang kena COVID-19? Bandingkan yang kena virus kesyirikan dengan yang kena virus COVID-19. Virus COVID-19, dunia ribut. Ribut dunia. Ya pantas dia ribut. Karena manusia berpikir tentang dunia mereka. Anak kepingin hidup sehat. Tapi ada virus yang lebih parah dari itu. Nih kalau kita bicara orang pinter dunia, bodoh akhirat, ya seperti ini. Dia sangat peduli dengan urusan dunianya. Masker, sekarang masker harus double. Siap. Jaga jarak lagi. Siap. Tapi virus kesyirikan gimana? Ahibati fillah. Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang didakwain oleh Nabi Musa? Orang pintar. Orang sehat. Dikatakan Fir'aun itu pintar. Dia memilih pejabat-pejabat negara juga selektif. Kemudian secara kesehatan dikatakan Fir'aun itu nggak pernah sakit. Orang-orang takjub dengan dunia. Dan banyak umat Islam yang terheran-heran dengan dunia yang dimiliki orang-orang kafir. Dan Fir'aun mengatakan itu kepada kaumnya. Dia tunjukkan kerajaan Mesir berada di bawah kekuasaan. Sungai-sungai itu mengalir ikut aturan Fir'aun. Dialirkan ke istananya. Indah sekali. Bagaimana dia berusaha mempengaruhi kaumnya? Ya dengan ucapannya tadi. Kalau sekarang mungkin dengan media. Dan ketika itu Fir'aun memiliki hal itu. Dia bandingkan antara dia dengan Musa. Apa Musa ini? Ngomong aja gak jelas. Bagaimana mereka mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sampai tatkala Bani Israel masuk ke lautan. Di jalan yang terbelah. Fir'aun gak ngambil pelajaran sama sekali. Gak mikir, ya Allah ini mukjizat nih. Masya Allah. Gimana lautan bisa dibelah? Bagaimana kesyirikan itu menyesatkan manusia. Dan benar-benar takut loh Nabi Ibrahim. Dan akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun. Bersama bala tentaranya. Dan Allah jadikan pelajaran buat kita. Sekarang yang ke Mesir yang dia lihat hanya sisa-sisa dari kerajaan Fir'aun. Kemana? Habisnya. Orang masih takjub sama piramid. Dia gak takjub dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menenggelamkan Fir'aun. Makanya dikatakan kebanyakan manusia itu bodoh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau berdakwah? Apa sih yang Nabi minta kepada kaumnya? Apa yang diminta kepada kaumnya? Hanya meminta kepada mereka untuk mengatakan satu kata. Qulu la ilaha illallah tuflih. Kalian katakan la ilaha illallah. Selamat kalian. Ini kunci surga. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan yang banyak ini satu Tuhan? Ini benar-benar perkara yang mengherankan. Mereka menolak dakwah Nabi SAW. Terakhir Nabi kirim surat ke Raja Persia.
Ketika itu Persia memiliki kekuasaan yang sangat besar di muka bumi ini. Kirim surat ke Raja Romawi. Kirim ke surat ke Raja Muqawqis. Ke raja-raja di muka bumi ini. Mengajak mereka untuk ke surga. Nggak kemana-mana. Bahkan Nabi menyebutkan kalau engkau beriman ke raja, tetap kau jadi raja di situ, nggak ada masalah. Tetap kau berkuasa di tempat itu. Kalau engkau masuk Islam. Tapi nggak mau mereka. Isi surat Nabi itu alaihi salatu wassalam, aslim taslam. Masuk Islamnya engkau selamat, selesai. Tapi nggak mau. Akhirnya Persia runtuh. Romawi runtuh. Mesir runtuh. Muqawqis rajanya pada waktu itu. Karena mereka menolak. La ilaha illallah. Ini kunci akhirat itu la ilaha illallah. Ahibati fillah. Tapi kebanyakan orang itu pinter dunia, bodoh tentang akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yubghidu kulla ja'warin jawadin sakhab bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah." Allah benci dengan manusia yang punya 6 kriteria. Akhir kriteria yang ke-6 itu, kita akan bahas satu persatu kriteria ini. Kriteria yang terakhir itu Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah. Dia ini pinter urusan dunia. Tapi jahil dengan urusan akhirat. Ini sifat yang ke-6. Yang pertama, ja'dhari. Kulla ja'dhari. Allah itu benci kepada setiap orang yang sombong. Takabbur. Sombong ini ada 2. Nabi SAW ketika menyebutkan kibir, sifat sombong, di mana beliau mengatakan SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Sombong itu ada 2. Yang pertama kata Nabi SAW, batarul haq. Sifat sombong itu adalah orang menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran. Kenapa? Kadangkala melihat kepada penyampai kebenaran. Apa yang nyampaikan? Bagaimana Abu Lahab, bagaimana Abu Jahal menolak kebenaran yang disampaikan Nabi SAW. Bagaimana Fir'aun menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Musa AS. Dicari-cari kesalahan nih orang. Yang dikatakan ngomongnya kayak gini, dulu kau pernah membunuh orang. Dicari-cari. Fir'aun yang dilakukan pertama bagaimana membunuh karakter Nabi Musa AS. Abu Lahab, Abu Jahal bagaimana mereka bersama tokoh-tokoh Quraisy bersekutu untuk memberikan gelar-gelar yang buruk untuk membunuh karakter Nabi Muhammad SAW. Itu dilakukan. Apa sih masalahnya? Sombong. Seperti iblis. Ketika disuruh sujud. Apa beratnya? Malaikat-malaikat pada sujud. Kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kau gak sujud? Qala ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Dia disuruh. Tapi karena sombong. Jadi dia menolak kebenaran. Dan yang kedua, meremehkan orang. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia meremehkan.
karena kekayaan dia, karena kepintaran dia urusan dunia. Apa kata Fir'aun tadi? Oh nih lihat, aku yang memiliki kerajaan. Aku yang bisa bikin sungai itu mengalir dari bawah istananya. Musa ngomong aja nggak jelas. Allah benci sama sifat ini. Orang yang punya sifat ini, billah minta, sulit untuk selamat. Yang kedua, sifatnya jawab. Jawab para ulama menyebutkan orang yang rakus dan gandrung untuk mengumpulkan harta. Menimbun. Kita hidup di dunia punya kebutuhan loh. Ada orang yang kebutuhannya sudah tercukupi, yang kemudian untuk, ya kalau bicara orang takut kena musibah, dia perlu menabung. Dia sudah tabung tapi dia tumpuk terus itu harta. Dia timbun itu harta. Dan biasanya orang kalau seperti ini, orang yang ambisi dunia ini nggak kenal halal haram. Udah. Yang penting bagaimana perut dia penuh. Rumah dia penuh dengan harta. Ini sifat yang kedua. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi SAW, akan datang satu masa kepada manusia, la yubali, orang nggak lagi peduli. Min aina iktasabal mal, dari mana dia dapatkan harta? Amin halalin atau min haram. Buat dia yang penting senang. Dan biasanya dia akan membanggakan dirinya. Dia akan berlomba-lomba sama kawannya untuk mengumpulkan dunia, lalu dia berbangga-bangga. Ini jawab. Sifat yang ketiga, sakhabin bil aswaq. Sakhab bil aswaq. Suka teriak-teriak di pasar. Subhanallah, kalau bicara pasar, zaman sekarang pasar tuh ada di tangan kita. Ada orang yang kerjanya ngelihat belanjaan, ada apa ini terus. Dan orang ini suka sengketa. Di dalam rangka dia mengumpulkan hartanya, mau bayar hakim dia. Sebagian mungkin mau bayar aparat, dia bayar aparat. Orangnya ini vokal kalau ngomong. Pokoknya kalau untuk urusan harta, kekuasaan, vokal banget dia. Diungkapkan ini bil aswak, di pasar sana, tempat ngumpulin harta di sana dulu. Sifat yang keempat, jifatin bil lail, bangkai di malam hari. Kok disebut bangkai? Allah itu mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil lail, bangunlah di malam hari ketika tinggal sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalil, atau pertengahan malam kau bangun, atau kau kurangin sedikit. Allah perintahkan Nabi SAW untuk bangun malam. Para sahabat bangun malam. Kenapa? Di malam ini, disinilah kalau kita bicara. Sebagaimana orang sibuk cari rizki di pasar, di tempat kerja, di malam hari ini kita cari rizki juga loh. Apa? Surga Allah. Kemuliaan dan kehormatan. Bagaimana Jibril alaihissalam ketika mengatakan kepada Rasul SAW, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa kehormatan orang beriman, kemuliaan orang beriman itu di mana? Di bintangnya, di kursinya, di jabatannya, di harta dan kekuasaannya. Bukan. Bukan di semua itu. Di mana? Qiyamuhu bil-lail. Ketika dia bangun malam. Orang sedang tidur. Orang sedang terlelap, atau orang sedang begadang nonton yang tidak bermanfaat, dia hamparkan sejadahnya, dia katakan Allahu Akbar.
Nggak ada yang melihat dia. Dia sama Allah Azza wa Jalla. Dan penghuni surga itu, apa cerita Allah tentang mereka di dunia? Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang kalau malam hari menjauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa minta sama Allah karena tahu perjalanan menuju ke surga. Ini bicara akhirat. Itu berat. Penuh perjuangan. Dan dari apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka infak. Tapi ini orang yang Allah benci, jifatin billail, bangkai di malam hari. Bangkai. Himarin bin nahar, keledai di siang hari. Apa kerjanya keledai di siang hari? Kerja. Kerja lagi. Bawa barang ke sana, ke timur. Nanti bawa barang lagi ke barat. Nanti bawa barang lagi ke selatan. Sibuk dia. Sampai Nabi menyebutkan SAW, himar, keledai. Tahu keledai? Walaupun ada banyak yang dia bawa di punggungnya, dia nggak menikmatinya. Sampai dikatakan ada keledai yang mati di padang pasir, padahal di punggungnya itu ada banyak air. Ini orang seperti itu. Allah kasih semuanya. Allah berikan fasilitas kepada dia. Tapi dia cari dunia lagi, dia kerja lagi, akhirat lah. Sifat yang keenam ini yang tadi kita sebutkan, yang merupakan tema kita malam ini, alimin bi amrid dunya. Dia pinter, alim. Jadi istilah alim ini bukan hanya untuk ulama agama ya, enggak. Dikatakan orang ngerti ilmu dunia alim. Tapi alim bi amrid dunya. Jahil bi amril akhirah. Bodoh urusan akhirat. Tak ngerti. Wudhu yang benar nggak tahu. Apa saja yang membatalkan wudhu nggak paham dia. Apa yang dia paham? Oh, suruh ngitung fulus, Masya Allah. Ngitung warisan, nggak ngerti. Cuma yang dia inginkan dia dapat bagian yang paling banyak. Dan entah apakah kita masuk dalam kelompok ini. Alim bi amri dunya, jahilin bi amril akhir. Makanya kadang-kala orang itu profesor. Faham tentang urusan dunia. Urusan agama nggak paham. Rasulullah SAW mengatakan, ini kalau bicara memerangi kebodohan, orang yang pertama memerangi kebodohan, ya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Sebelum ada yang namanya Indonesia, sebelum lahir tuh Indonesia, umur Indonesia baru 75 tahun. Kita ingat ada uang 75 tuh. Nah, itu umur Indonesia. Bentar lagi mungkin akan jadi 76 tahun. Umurnya. Umurnya umat Islam sudah 1442 tahun plus 13. Berarti 55 tahun. Yang pertama turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu Iqra. Bacalah. Islam itu peduli dengan ilmu. Di tengah masyarakat yang buta huruf, kok turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. 2 kali Allah suruh baca. Subhanallah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Baihaqi, talabul ilmi fariwatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu itu fardu ain, fariḍah, kewajiban bagi setiap muslim. Wajib belajar muslim itu. Mungkin sebagian kita mengatakan, wah alhamdulillah kita belajar semua Ustaz. Belajar apa? Agama. Loh kan gak semuanya harus jadi ustadz. Enggak. Nggak semuanya harus jadi ustadz, tapi semuanya harus belajar agama. Dan kalau bicara agama ini, ada yang wajib-wajib buat kita pelajarin. Masa orang mau sholat nggak tahu tentang bagaimana sholat yang benar? Mau puasa, cuma ikut-ikutan. Dia nggak tahu pembatal puasa, pembatal pahala puasa, tentang bagaimana ketika orang berpuasa. Haji nggak tahu tentang haji. Halal haram nggak ngurus dia. Belajar. Wajib lo belajar agama ini. Kalau ada bicara 99 tahun ya, wajib belajar 9 tahun. Dalam agama Islam tuh belajar sampai mati. Nggak bicara 9 tahun. Sampai mati orang itu wajib belajar. Perkara-perkara yang memang dia perlukan dalam kehidupan ini untuk ke akhirat dia. Tapi yang belajar ini belajar apa? Liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Tujuannya ketika pulang dia kasih tahu orang-orang tentang agama ini. Jadi semuanya wajib belajar agama, tapi untuk jadi ustadz sebagian. Terus ahibati fillah. Kita ini kebanyakan Islam keturunan. Artinya kita masuk Islam bukan karena kita mengkaji tentang Islam. Seperti seorang mu'allaf, biasanya dia pelajari tentang Islam. Dia pelajari tentang Quran. Dia pelajari tentang Nabi Muhammad SAW. Dia pelajari tentang makna asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian dia masuk Islam. Kebanyakan kita enggak. Kita masuk Islam, ya lahir, alhamdulillah. Maka sekarang bagaimana kita belajar? Di masa Nabi SAW, kalau ada orang yang masuk Islam, Nabi apa yang beliau lakukan? Maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ajarin Quran orang ini, wa faqihu fiddin, dan ajari tentang agamanya. Dia baru masuk Islam, langsung disuruh belajar Quran, diajarin agama. Karena ini bekal buat kita di akhirat. Tapi Allah berfirman di surat Al-A'la yang dianjurkan dibaca setiap Jumat. Khatib Jumat, imam salat Jumat itu biasanya baca. Sabbihisma rabbikal a'la. Di akhir ayat, apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam kitabnya Nabi Ibrahim, dalam kitabnya Nabi Musa. Tadi kita sampaikan tentang Nabi Ibrahim, kita sampaikan tentang Nabi Musa. Menunjukkan bahwa sejak itu manusia memang mementingkan kehidupan dunia. Nggak peduli sama akhirat. Dia hidup cuma sekali, kita nikmati. Berarti dia nggak percaya akan ada kehidupan selanjutnya. Oh, belum tentu kehidupan itu. Yang ini yang pasti. Itulah kondisi manusia. Yang pinter dunia, bodoh akhirat. Maka tugas kita sekarang, yang udah pinter dunia, menyisihkan waktunya agar nggak jadi bodoh akhirat. Yang sibuk di siang hari mengumpulkan dunia, dia menyisihkan waktunya untuk tidak menjadi keledai di siang hari, bangkai di malam hari. Untuk yang sombong dengan hartanya, semoga dia sadar, apa sih yang kau sombongkan? Bukankah ada yang lebih kuat dari dirimu, Fir'aun? Kemana Fir'aun? Kaya,
ada yang lebih kaya dari engkau, ada Qarun, mati juga semuanya. Pinter, intelektual, engkau lihat Haman, habis semuanya. Nah, ada yang tersisa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat kita dan dapat memotivasi kita untuk jadi orang-orang yang sudah pintar dunia nih untuk jadi pintar akhirat juga.